Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, perkenalkan saya Teresia Agustin Kleden dengan NIM 2016 310132. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar costing. Yang pertama, apa itu standar unit? Standar unit adalah suatu alat pengendalian manajerial, anggaran-anggaran yang menetapkan standar-standar untuk digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja manajerial tersebut. Yang berikutnya, slide berikutnya. Slide berikutnya ada bagaimana standar itu dibuat. Yang pertama, untuk standar kuantitatif, pengalaman historis, studi teknis, dan output dari personal operasional adalah 3 sumber potensial. Lalu yang berikutnya ada sementara untuk standar harga dengan memperhatikan tanggung jawab gabungan dari operasional pembelian, personalia, dan akuntansi. Berikutnya, slide berikutnya. Macam-macam standar itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama standar ideal sama standar saat ini yang dapat dicapai atau current time standar. Yang pertama untuk standar ideal. Untuk standar ideal tersebut membutuhkan efisiensi maksimum dan hanya dapat dicapai jika segala sesuatu beroperasi secara sempurna. Sedangkan standar yang kedua itu digunakan untuk dapat dicapai dengan beroperasi secara efisien saja. Yang selanjutnya, slide selanjutnya itu 2 alasan mengapa biaya standar diterapkan. Yang pertama, untuk perencanaan dan kontrol atau planning dan kontrol. Yang kedua, untuk penetapan biaya produk atau produk costing. Terima kasih. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Cecilia Mua dengan NIM 2016 310149 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Slide sebelumnya. Slide sebelumnya, Rek. Nah, untuk di situ terdapat 2 alasan mengapa biaya standar diterapkan. Nah, yang pertama ada perencanaan dan kontrol. Nah, yang kedua ada penetapan biaya produk, di mana dalam perhitungan sistem biaya standar, biaya-biaya dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk dibebankan pada produk dengan menggunakan standar kuantitas dan harga untuk ketiga harga pokok produksi. Yang pertama bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Sebaliknya, sistem perhitungan biaya normal menentukan terlebih dahulu biaya overhead untuk tujuan perhitungan biaya produk, tetapi membebankan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung pada produk dengan menggunakan biaya aktual. Nah, overhead dibebankan dengan menggunakan tarif yang dianggarkan dan aktivitas aktualnya. Selanjutnya. Nah, penetapan standar produk costing memiliki beberapa keunggulan. Nah, yang pertama yaitu kapasitas kontrol yang lebih besar. Nah, sistem penetapan biaya standar juga menyediakan informasi biaya unit yang tersedia yang dapat digunakan untuk keputusan penetapan harga setiap saat sepanjang periode karena biaya aktual baik langsung maupun tidak langsung tidak perlu diketahui. Nah, ini yang kedua yaitu tidak perlu membedakan antara metode FIFO dan average atau rata-rata tertimbang untuk biaya persediaan awal. Biasanya sistem biaya proses standar akan mengikuti kalkulasi unit ekuivalen dari pendekatan FIFO. Artinya unit kerja ekuivalen saat ini dihitung dengan menghitung pekerjaan yang setara saat ini. Nah, sistem biaya saat ini, biaya produksi aktual saat ini dapat dibandingkan dengan biaya standar untuk tujuan pengendalian. Nah, dalam manufaktur, biaya standar itu dibagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead.
Dengan menggunakan biaya ini, biaya standar per unit dapat kita hitung. Nah, standar cost sheet atau lembar biaya standar memberikan data produksi yang diperlukan untuk menghitung biaya standar per unit, biaya yang terdiri dari biaya standar bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, standar cost sheet ini mengungkapkan jumlah setiap input yang harus digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Next. Nah, ini merupakan contoh perhitungannya. Jadi, teman-teman bisa dapat melihat di buku. Nah, untuk total standar unit cost-nya itu sendiri nanti didapat dari biaya variabel overhead, terus ditambah dengan fixed overhead dan akan mendapatkan hasil total overhead. Dan selanjutnya dari total standar unit cost itu didapat dari direct material ditambah direct labor dan juga overhead. Next. Standar produk cost. Nah, kuantitas standar bahan yang diizinkan atau SK dan jam standar yang diizinkan atau SH untuk output aktual yaitu memiliki rumus SK sama dengan unit quantity standar dikali aktual output. Dan yang kedua ada SH yaitu unit labor standar dikali aktual output. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini karena teman saya berhalangan hadir karena ada acara, di sini saya akan menggantikan teman saya. Di sini ada analisis varian deskripsi umum. Yang dimaksud ini yang digunakan untuk mengidentifikasikan biaya yang seharusnya pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Variansi harga dan efisien. Total variansi anggaran adalah perbedaan antara biaya aktual, input, dan biaya yang direncanakan. Dan total varian dibagi menjadi dua, yaitu varian harga tarif dan varian penggunaan. Untuk varian harga tarif adalah perbedaan antara harga aktual dan harga standar per unit dikalikan jumlah input yang digunakan. Dan untuk variansi penggunaan efisien adalah perbedaan antara kualitas input aktual dan input standar. Dan untuk total varians, di sini ada rumusnya. Variansi harga ditambah variansi penggunaan. Dan untuk keterangannya di sini SP standar harga per unit suatu input dan SQ yaitu kuantitas standar input yang diizinkan untuk output aktual dan AP yaitu harga aktual per unit input dan AQ kuantitas input aktual yang digunakan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Parsara Freddy Siregar dengan NIM 2016-310271. Untuk slide berikut saya akan menjelaskan mengenai varians analisis material. Jadi varians total untuk material mengukur perbedaan antara biaya aktual, bahan dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas sebenarnya. Ini didapatkan dengan menggunakan rumus yaitu total material varian sama dengan actual cost dikurangi plan cost, di mana AP adalah actual price per unit, AQ actual quantity of input use, SP ini standard price per unit, dan SQ standard quantity of input allow for the actual output. Baik, untuk slide selanjutnya. Next. Baik, untuk slide berikutnya yaitu calculating the total variance for material. Menghitung varian total. Jadi mengapa? Karena varian bahan langsung total adalah perbedaan antara biaya bahan aktual dan biaya standar. Varian bahan total dapat disebabkan oleh perbedaan antara aktual dan harga yang direncanakan atau antara jumlah aktual dan standar ataupun keduanya.
Jadi di sini informasi mengacu pada standar unit pada tampilan 10 poin exhibit 10.3 pada halaman 136. Jadi untuk hasil aktual untuk minggu pertama pada bulan Maret yaitu produksi aktual 48.500 kantong keripik jagung. Untuk harga aktual 780.000 ons pada $0,015, yaitu hasilnya $11.700. Kemudian untuk actual cost untuk tenaga kerja inspeksi 360 jam seharga $8,355, yaitu hasilnya $3.006. Yang dibutuhkan menghitung total varian jagung untuk minggu pertama pada bulan Maret. Seperti yang rekan bisa lihat untuk perhitungannya yaitu actual cost AP kali AQ sebesar $11.700. Untuk budget cost-nya SP kali SQ hasilnya $8.730 dengan total varian unfavor sebesar $2.970. Jadi untuk jumlah standar untuk bahan dan tenaga kerja dihitung sebagai standar kuantitas satuan dari exhibit 10.3. Untuk yang 18 tadi itu adalah standar jumlah satuan dikali 48.500, ini menghasilkan 873.000 ons. Jadi dengan mengalihkan jumlah standar dengan harga satuan yang diberikan dalam exhibit 10.3 menghasilkan jumlah yang dianggarkan yang muncul pada kolom tersebut. Jadi 0,01 dikali 873.000 hasilnya yaitu budget cost sebesar 8.730. Baik, untuk slide selanjutnya. Direct material varian untuk membantu mengontrol bahan pada harga dan penggunaan yang dikalkulasikan. Jumlah varian harga dan penggunaan akan bertambah hingga total varian bahan dihitung pada exhibit 10.3 hanya jika bahan yang dibeli sama dengan bahan yang digunakan. Varian harga bahan dihitung dengan menggunakan jumlah aktual bahan yang dibeli dan varian penggunaan bahan dihitung dengan menggunakan kuantitas aktual bahan yang digunakan. Dengan rumus MPV sama dengan AP dikurangi SP dikali AQ, kemudian MUV sama dengan AQ kurangi SQ dikali SP. Jadi semakin tepat waktu informasi yang diperoleh, maka di sini semakin besar kemungkinan untuk manajerial mengambil langkah tepat. Demikian presentasi dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Variasi harga bahan baku material price range atau sama dengan MVP. Mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya secara aktual. Baik, next slide. Rumus mengukur perhitungan variansi MVP sama dengan dalam kurung AP kali AQ tutup kurung dikurangi S tutup buka kurung SP dikali AQ tutup kurung atau dengan cara pemfaktoran sama dengan MVP sama dengan buka kurung AP dikurangi SP sama dengan dikali AQ. Keterangan AP harga aktual per unit, SP adalah harga standar per unit, AQ kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. Next slide. Variansi penggunaan bahan baku material use variance disingkat MUV. Mengukur perbedaan antara bahan baku langsung yang secara aktual digunakan dan bahan baku langsung yang seharusnya tidak digunakan untuk output. Oke, next slide. Rumusnya adalah MUV sama dengan S dalam kurung SP dikali AQ.
tutup kurung dikurangi SP dikali SQ, atau dengan pemfaktoran MUV sama dengan AQ dikurangi SQ, tutup kurung dikali SP. Keterangan AQ kuantitas aktual bahan baku yang digunakan. SQ kuantitas standar bahan baku yang diperolehkan untuk input aktual. SP harga standar per unit. Oke, next. Sekian dari PTC saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sugianto dengan NIM 070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu analisis varians tenaga kerja langsung. Yang dimaksud dengan di sini tenaga kerja langsung yaitu dapat diartikan sebagai semua manusia yang terlibat dalam proses produksi. Direct labor cost juga dapat diartikan sebagai sejumlah upaya atau gaji yang diberikan pada karyawan, di mana karyawan tersebut terlibat secara langsung dalam memproses produksi. Oke, dan selanjutnya ada perhitungan varians tenaga kerja. Yang dimaksud dengan perhitungan varians tingkat tenaga kerja yaitu tenaga kerja langsung dan varian efisiensi tenaga kerja langsung, memberikan manajer beberapa banyak dari total varians tenaga kerja yang disebabkan oleh perbedaan tingkat upah dan beberapa banyak yang disebabkan oleh perbedaan jam kerja. Informasi yang lebih rinci ini memungkinkan seorang manajer untuk melakukan kontrol yang lebih baik atas input tenaga kerja. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zainuri dengan NIM 2017-310089. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menggunakan informasi varians tenaga kerja. Menggunakan informasi varians tenaga kerja untuk melakukan kontrol adalah hal mendasar. Tanggung jawab harus diberikan, signifikansi varians harus dinilai, dan varians dicatat pada akhir tahun. Tanggung jawab atas varians tingkat tenaga kerja sebagian besar ditentukan oleh kekuatan eksternal seperti pasar tenaga kerja dan kontrak serikat pekerja. Next. Analisis varians tingkat tenaga kerja varians. Penyebab perbedaan tersebut ditemukan karena penggunaan operator mesin yang dibayar lebih tinggi dan terampil sebagai inspektur. Yang terjadi karena dua inspektur berhenti tanpa pemberitahuan resmi. Tanggung jawab atas varians. Efisiensi tenaga kerja secara umum. Manajer produksi bertanggung jawab atas penggunaan produktif tenaga kerja langsung. Namun, seperti halnya semua varians, begitu menyebabnya ditemukan.
tanggung jawab dapat dialihkan ke tempat lain. Analisis varians efisiensi tenaga kerja varians. Manfaat tambahan dari bahan berkualitas lebih tinggi ini harus diperhitungkan dalam apakah Chunsi harus kembali membeli jagung kualitas normal saat sudah tersedia atau apakah bahan berkualitas lebih tinggi harus dibeli lagi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lampiran akuntansi untuk variansi. Variansi harga bahan baku, jurnalnya itu persediaan bahan baku, SP dikali AQ, variansi harga bahan baku, AP dikurangi SP dikali AQ pada utang dagang, AP dikali AQ. Contohnya, jika AP adalah 0,0069 dolar per ons jagung, maka SP adalah 0,0060 per ons dan 780.000 ons jagung dibeli. Jurnalnya akan menjadi persediaan bahan baku sebesar 4.680, variansi harga bahan baku sebesar 702, dan terhadap utang dagang sebesar 5.382. Next. Selanjutnya yaitu variansi penggunaan bahan baku. Contohnya yaitu misalkan AQ adalah 780.000 ons jagung, SQ adalah 873.000 ons, dan SP adalah 0,006, maka ayat jurnalnya akan menjadi sebagai berikut, yaitu barang dalam proses sebesar 5.238, variansi penggunaan bahan baku sebesar 558, dan kreditnya yaitu persediaan sebesar 4.680. Next. Selanjutnya, ayat jurnal untuk variansi tenaga kerja langsung. Contohnya, asumsikanlah bahwa AH adalah 360 jam pengawasan, SH adalah 339,5 jam, AR adalah 7,35 per jam, dan SR adalah 7 per jam. Maka ayat jurnalnya sebagai berikut, yaitu barang dalam proses sebesar 2.376,50, variansi efisiensi tenaga kerja sebesar 1.403,50, variansi tarif tenaga kerja sebesar 126, dan kreditnya yaitu utang gaji sebesar 2.646. Next. Disposisi variansi bahan baku dan tenaga kerja. Pada akhir tahun, variansi bahan dan tenaga kerja biasanya ditutup ke harga pokok penjualan dengan menggunakan data sebelumnya, yaitu iJournal akan mengambil bentuk berikut, yaitu harga pokok penjualan sebesar 971,50 dan kreditnya yaitu variansi harga bahan baku sebesar 702, variansi efisiensi tenaga kerja sebesar 143,50, dan variansi tarif tenaga kerja sebesar 126. Dan
variansi bahan baku yang digunakan di debit sebesar 558 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 558. Next. Variansi overhead. Overhead yang dibebankan diakumulasi dalam akun yang dibebankan, dan overhead aktual dihitung dalam akun pengendalian. Secara periodik, laporan kinerja yang memberikan informasi variansi overhead dipersiapkan. Pada akhir tahun, akun dibebankan dan akun pengendalian ditutup dan variansi dipisahkan. Variansi overhead kemudian disingkirkan dengan cara menutup pada harga pokok penjualan. Jika jumlahnya tidak material atau dengan memproratakan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan jika jumlahnya material. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih.